Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita diakui sebagai umat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa dalam Islam bukan sekedar ibadah fisik, melainkan menjadi suatu bentuk komunikasi spiritual dengan Allah subhanahu wa ta'ala, serta alat untuk mempererat hubungan sosial antar sesama. Puasa menjadi ibadah yang memiliki makna spiritual yang sangat dalam, terutama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jika dirincikan, ada beberapa aspek peningkatan spiritualitas melalui puasa. Aspek yang pertama yakni meningkatkan ketakwaan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah mewajibkan puasa kepada umat Islam sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman terdahulu, yaitu para pemeluk agama sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Puasa melatih hubungan batin dengan Allah, menguatkan kontrol diri dan menumbuhkan kepekaan secara sosial secara bersamaan. Puasa disebut juga ibadah yang khusus diperuntukkan bagi Allah. Meskipun pada dasarnya semua ibadah dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Al-Qurtubi, hal ini karena ada dua alasan. Yang pertama, puasa lebih efektif dalam menahan dan mengendalikan hawa nafsu secara bersamaan dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Kedua, puasa merupakan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang benar-benar mengetahui seorang berpuasa atau tidak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni membersihkan hati dan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan untuk berpuasa karena puasa mengandung penyucian, pembersihan dan penjernihan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang jelek dan akhlak tercela. Puasa melatih kesabaran, keikhlasan dan kejujuran dalam diri seorang hamba. Sebab puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Hanya diri sendiri dan Allah yang benar-benar mengetahui kualitasnya. Mereka yang menjalankan dengan sungguh-sungguh sesuai tuntunan syariat akan secara bertahap membentuk pribadi yang jujur, berintegritas, percaya diri dan berakhlak mulia. Jika kita menyadari bahwa kita sedang di bawah pengawasan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang ingin mencapai derajat yang muttaqin, kita dapat secara otomatis menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik.
Aspek yang ketiga yakni melatih empati dan kepedulian. Dengan merasakan lapar dan dahaga, seseorang lebih mampu memahami penderitaan orang lain. Ini mendorong tumbuhnya rasa syukur dan kepedulian sosial. Orang-orang yang rajin berpuasa akan menumbuhkan kepedulian sosial yang mendalam dan selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Kondisi ini seperti mendorong kita untuk mengingat puasa sebagai contoh sifat penyayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa memunculkan perasaan yang pekah dan melahirkan rasa kasih sayang yang mendorong kepada sesama untuk saling memberi. Aspek yang keempat yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sering disertai dengan peningkatan ibadah lain seperti sholat malam, membaca Al-Quran dan zikir, menjaga lidah dari ucapan yang sia-sia, dusta, gunjingan, fitnah, menyinggung perasaan orang lain, menimbulkan pertengkaran dan perdebatan yang berlarut-larut. Sebagai gantinya, hendaknya seseorang memaksa lidahnya agar selalu diam serta menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek yang kelima yakni menguatkan disiplin dan pengendalian diri. Puasa melatih kita untuk hidup lebih disiplin, mengendalikan keinginan dan menata diri sejak waktu sahur hingga berbuka. Ia bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga latihan menahan hawa nafsu dan menjaga hati. Betapa banyak orang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain rasa haus dan lapar. Maka dari itu, janganlah sampai di bulan yang penuh berkah ini, penuh kebaikan dan rahmat ini berlalu tanpa meninggalkan bekas kebaikan dalam diri kita. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita semua mampu memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, serta menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.